jangan pulang dulu sebelum ketemu. Siap, siap. Iya. Nanti dah kita cari waktu. Mudah-mudahan sih Siap. kalau udah ada pelonggaran lebih ini. Belum kenalan sama teman-teman yang baru di KBRI kan? Udah ada Aldi, ada Belum, Pak. ya. Mbak Gita udah ketemu? Udah. Udah. Ada Aldi yang baru. Ada Ya. Andrea. Dan Pak Yudi, Pak. Ada Pak Yudi juga. Ya, sorry. Pak Yudi, ya dia soalnya nggak kelihatan tadi. Gimana Mas Yudi, masih puasa? Alhamdulillah, Pak. Aduh. Kita kerjanya virtual terus sekarang. Online terus. Siap. Baik. Saya sampai September, Pak, di kantor nih. Pak, di rumah. Iya. Tapi rencana pulang ke Indonesia kapan? April, Pak, tahun depan. April. Oh, sama dong kita. Iya, sama. Iya dah, kita pulang sama-sama. Mudah-mudahan. Nina, kalau mau mulai ya boleh loh. Terserah, ya kan Pak? Tinggal tanya. Kayaknya nunggu Pak Komarudinnya, videonya masih belum nyala, Pak. Mungkin masih ngambil minum kan beliaunya tadi. Sedikit lagi. Oke, aku hadir, Nin. Oke, baik kalau begitu. Yes, I'm ready. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita semua diberikan kesehatan, juga diberikan umur yang panjang, sehingga kita semua pada hari ini bisa mengikuti kajian ngabuburit online bersama KBRI Oslo dan juga Profesor Komarudin Hidayat. Dan juga tentunya berkat rahmat Allah juga, kuasa Allah juga lah kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini, dan juga kita semua bisa berkumpul sekarang walaupun sifatnya online seperti ini. Dan untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih sekali yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu, masyarakat, teman-teman, sahabat KBRI Oslo, masyarakat Indonesia di Norwegia dan di Islandia, ataupun juga mungkin ada masyarakat Indonesia, siapa tahu ada yang berada dari negara lain mungkin juga, atau mungkin ada yang dari Jakarta. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan untuk memperkenalkan diri, nama saya Nina Fayanti, saya dari staf penerangan dan sosial budaya KBRI Oslo, dan bersama saya di sini di video conference hari ini sudah hadir juga rekan-rekan dari KBRI Oslo lainnya, dan tentunya ada juga Bapak Duta Besar kita, Bapak Todung Mulya Lubis, dan juga narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Komarudin Hidayat. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan dua hal, bahwa untuk demi kelancaran acara, bahwa untuk audio Bapak dan Ibu semua yang pada saat tidak berbicara, maka akan kami mute otomatis, supaya jadi tidak ada saling mengganggu suaranya satu sama lain. Dan yang kedua, nanti akan ada sesi question and answer, sesi Q&A nanti pada setelah narasumber menyampaikan tausiahnya, nanti akan ada sesi Q&A. Nanti Bapak dan Ibu yang bertanya bisa langsung raise hand saja, atau nanti bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan pertanyaannya, atau nanti bisa langsung bertanya langsung kepada Profesor Komarudin Hidayat. Kira-kira itu saja yang pertama-tama akan saya sampaikan. Untuk itu, saya ingin langsung mempersilakan kepada Bapak Duta Besar, Bapak Todung Mulya Lubis, untuk menyampaikan sambutannya pada acara tausiah atau kajian Ramadan ngabuburit online kita hari ini. Kepada Pak Dubes, silakan Pak. Kepada Profesor Dr. Komarudin Hidayat, sahabat lama saya, ya, yang pada kesempatan ini menjadi guest of honor kita. Nah, saya selalu cemburu dengan Kang Komar ini. Saya panggil dia Kang Komar, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, karena dia memang punya latar belakang yang kaya. Dia sekarang jadi direktur, dan saya senang ada universitas yang dibangun di Indonesia. Waktu saya ketemu dengan Pak Jokowi,
Pak Jokowi bercerita mengenai Indonesian Islam Alternative. Jadi Islam yang harus jadi rujukan. Jadi jangan hanya melihat ke Timur Tengah, tapi juga melihat ke Indonesia. Nah, ini yang dikatakan oleh Pak Jokowi kepada saya ketika saya melaporkan kepada beliau mengenai pengajuan NU dan Muhammadiyah untuk mendapatkan Nobel Peace. Saya katakan pada Pak Jokowi, kita mau NU dan Muhammadiyah ini menjadi role model buat Islam di dunia. Karena ini Islam yang lebih toleran, lebih damai, lebih peaceful, lebih embracing, socially. Nah, Pak Jokowi menimpali bahwa dia juga menginginkan Indonesia menjadi tempat alternatif untuk peradaban Islam dunia yang lain, yang lebih lebih friendly, lebih peaceful, lebih damai, lebih pluralistik. Nah, ini yang menjadi mimpi beliau, dan Kang Komar ini menjadi nahoda dari Universitas Islam Internasional Indonesia itu. Nah, buat saya Kang Komar ini, saya juga jealous dengan beliau. Kenapa? Karena dia datang dari 3 tempat pendidikan yang saya sebenarnya sangat suka. Waktu saya zaman mahasiswa, saya suka ke pesantren Pabelan. Nah, ini Kang Komar ini alumni Pabelan. Itu Kiai Hamam itu teman baik saya waktu itu, dan saya suka bicara sama dia. Nah, saya jadi lihat, waduh, ini Kang Komar ini orang Pabelan juga rupanya. Dan kemudian belajar di IAIN, dan akhirnya ke Turki, tempat Islam modernis itu tumbuh di dunia ini. Jadi ya, dia punya segalanya, sehingga saya tidak segan-segan ketika saya mau naik haji dulu, yang memberikan tauziah ketika saya naik haji itu justru Kang Komar. Dan satu hal yang saya selalu senang, karena di sini intelektualisme dan Islam itu menyatu, buat orang yang rasional, buat intelektual, kan kadang-kadang selalu ditanyakan hal-hal yang sangat rasional dari agama, yang tidak mudah juga untuk menjelaskan. Nah, Kang Komar cuma bilang sederhana aja. Ada hal-hal yang tidak perlu dipertanyakan dalam agama. Karena kalau ilmu pengetahuan itu adalah evidence, ya, evidence based, ini kan belief. Ketika kita ngomong soal belief, ya tidak bicara soal evidence lagi gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, Kang Komar ini ideal, ya, dia laku di mana-mana, dia di TV juga selalu muncul. Tapi kan bukan hanya kegiatan Islam, kegiatan akademis saja yang dia kerjakan, tapi banyak juga kegiatan yang lain. Nah, kita akan mendengarkan cukup banyak dari Kang Komar pada kesempatan ini. Kang Komar, saya ingin melaporkan aja sedikit. Orang Islam di Norwegia dan Islandia itu tidak terlalu banyak, ya, 170 ribuan jumlahnya. Tadi saya katakan banyak yang datang dari Somalia, Pakistan, ya, tentu ada juga negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah, kalau orang Indonesia sendiri, Kang Komar, itu cuma 1.400-an yang terdaftar sebetulnya yang melapor. Nanti ada Ibu Gita di sini dari konsuler, sampai 1.400 sebetulnya. Tapi kalau yang tidak terdaftar, ya, illegal, itu dalam tanda kutip itu pasti ada. Banyak pelaut misalnya yang dulu pernah terdaftar itu tidak melapor, tapi ya ketika dia ada masalah kita baru tahu dia ada di Norwegia. Dan di sini ada kelompok pengajian, ya. Nah, cuman kan kita selama beberapa bulan ini sudah dalam situasi lockdown, sehingga saya kira sih agak sulit juga untuk melakukan tarawih berjamaah dan sebagainya. Nah, jadi kita melakukan virtual ibadah seperti ini. Dan kalau puasa, tadi saya sudah jelaskan pada Kang Komar, kita agak lama, 18 jaman, ya. Tapi kalau di Svalbard itu bisa 21 jam, jadi bisa dibayangkan. Jadi kalau Kang Komar sudah buka puasa, kita masih nunggu beberapa waktu lagi sebelum buka puasa. Jadi selamat datang di acara ini, Kang Komar. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan banyak sekali dari Kang Komar. Nah, saya kembalikan kepada Nina, ya, sebagai moderators. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes atas sambutannya. Bapak dan Ibu masyarakat Indonesia, teman-teman sahabat KBRI Oslo,
Tadi adalah sambutan dari Pak Dubes, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah atau kajian Ramadan dari Bapak Komarudin Hidayat. Sedikit saja untuk Bapak dan Ibu sebagai pengantar, Pak Profesor Komarudin Hidayat ini sebelumnya menjabat sebagai rektor di Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Itu periode 2006 sampai 2010, kemudian 2010 sampai 2015. Dan pada tahun lalu, tahun 2019, beliau ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi rektor di Universitas Islam Internasional Indonesia. Betul ya, Profesor ya? Ya, Pak ya? Yes, yes. Dan untuk tema kajian kita pada hari ini adalah mengenai hikmah puasa di tengah pandemi. Nah, kalau untuk masyarakat di Norwegia ini sendiri kan terutama masyarakat selain adanya pandemi, situasi Ramadannya tentu saja sangat berbeda dengan situasi Ramadan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin lebih meriah, sedangkan kalau di sini bisa dibilang dikatakan sangat tidak meriah karena mungkin ya karena kita adalah kelompok minoritas di sini, tidak banyak tadi orang muslimnya, sehingga sudahlah suasananya mungkin berbeda, ditambah lagi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini. Kira-kira bagaimana hikmah nanti yang bisa diraih oleh kita sebagai masyarakat muslim dalam menghadapi pandemi ini, dalam situasi bulan Ramadan seperti ini, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Komarudin. Untuk itu langsung saja saya persilakan Pak Komarudin untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Pak. Terima kasih. Berapa jam ini kita punya waktu, Nin? 30 menit, Kira-kira. kalau Bapak mau 30-40 menit, silakan Pak. Saya 25 menit bicara, dilanjutkan dialog ya? Iya boleh, silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Mas Todung, terima kasih. Ini teman dan juga mentor saya kalau bicara tentang asasi manusia, demokrasi, law enforcement, ya inilah salah satu guru saya. Baiklah, saya ingin langsung menyampaikan sebuah pengantar untuk dialog. Pertama, puasa dan pandemi ini saling menguatkan. Jadi kita berpuasa maka akan meningkatkan daya ketahanan, daya sabar, dan kita juga lebih introspektif menghadapi pandemi. Tapi sebaliknya, pandemi ini juga memberikan kondisi yang lebih spiritual dalam ibadah kita. Jadi dua-duanya ini sungguhnya saling memberikan masukan. Karena pandemi, maka kita kemudian lebih aktif, kontemplatif, melakukan inner journey dalam bulan Ramadan ini. Di sisi lain, di bulan Ramadan ini kita lebih punya daya tahan, lebih sabar menghadapi katakanlah ujian atau musibah, apapun namanya, COVID ini. Yang berikutnya, saya mulai dengan puasa. Puasa itu ada berapa dimensi. Yang pertama, puasa dilihat secara fikih. Ini dimensi eksoterik, sah dan tidak sah. Itu ikuti aja aturannya. Sejak kapan kita mulai puasa, jam berapa, kemudian iftar jam berapa, apa yang membatalkan puasa, selama itu kita ikuti, ya sudah sah puasanya. Ini dimensi fikih, sebagaimana sholat, sah dan tidak sahnya itu ikuti aja SOP-nya. Kita sudah suci, kemudian menghadap kiblat, takbir, dan seterusnya udah sah. Tapi ibadah itu tidak sekedar sah dan tidak sah. Itu adalah pintu gerbang pertama. Ibadah pintu gerbang utamanya mengikuti SOP, yaitu hukum fikih lahiriahnya. Nah, yang kedua adalah kita naik lagi dalam ibadah itu. Memahami tidak maknanya. Jadi penting, karena dengan makna, kita kemudian lebih punya keyakinan yang lebih kuat. Islam itu menganjurkan untuk menggunakan penalaran, pemikiran, ta'akul, tafakur, karena dengan demikian kita punya pertanggungjawaban ilmi terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian naik lagi, setelah kita mengikuti aturan formalnya, kemudian kita tahu maknanya, tapi pertanyaannya, kita merasakan tidak nikmatnya beribadah?
indahnya beribadah. Itu kita rasakan tidak. Di situ kita masuk pada wilayah tasawuf, yaitu hati yang merasakan. Maka dalam ibadah, entah itu puasa, entah sholat, entah haji, ibadah dalam Islam itu selalu ada 3 dimensi itu. Dimensi fikih, dimensi eksoterik, lalu dimensi intelektual, dimensi philosophical thought, bagaimana kita memahami hikmah apa, makna apa, itu kita pelajari. Tapi yang ketiga, pada akhirnya kita masuk pada dimensi esoterik, dimensi tasawuf, yaitu merasakan nikmatnya puasa, nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah. Nah, di Indonesia dan juga dimanapun, memang yang mudah diamati itu dimensi lahiriahnya. Itu bagus, dan memang kita mulai dari sana. Tapi kalau kita beribadah, hanya berhenti, sudah puas ukurannya hanya dimensi lahiriahnya, ada 2 hal yang jangan-jangan kita kehilangan, yaitu pemahaman maknawi dari ibadah itu sendiri, dan yang ketiga kita kehilangan nikmatnya dan indahnya kita beribadah. Nah, yang ketiga sekarang tentang puasa. Puasa itu berlapis-lapis kalau kita kuliti ibarat bawang ya. Lapisan pertama SOP-nya tadi kita lakukan. Sah dan tidak sah kita ngikuti fikih itu mudah dipelajari. Yang kedua kita akan pelajari hikmahnya. Dimensi-dimensi apa saja yang melekat, kebaikan apa, keutamaan apa dalam puasa itu apa. Satu, ada hal yang bisa diukur empiris. Misalnya, sebelum puasa, bagaimana kita tes darah kita, ya, kemudian kolesterol kita. Rasulullah pernah bersabda, sumu tasihhu, puasalah niscaya engkau akan sehat. Jadi puasa itu juga punya dimensi medis. Nah, ini yang ahli yang menjelaskan, tanya saja pada dokter, pada ilmu kedokteran. Bagi orang-orang yang kalau puasa sakit dan itu bahaya, dianjurkan jangan puasa. Jangan-jangan malah bisa jatuh, haram itu kalau puasa, kalau sakit. Karena puasa itu bukan untuk menyiksa diri. Ya. Kemudian dokter juga banyak menemukan satu formula, berbagai penyakit itu salah satu resepnya itu suruh puasa. Jadi ternyata dari puasa itu ada dimensi yang rasional, universal, secara empiris diakui oleh ilmu kedokteran. Itu dimensi puasa. Kemudian dimensi psikologis, nah ini juga tanya saja pada psikolog yang ahli. Misalnya amigdalanya, reptilnya, ya saraf-saraf otak kita itu kan ada berbagai bagian-bagian ya, ada reptilnya, amigdalanya, hipotalamusnya, macam-macam. Dan dengan puasa, ini kata psikolog, itu lebih terkendali, lebih tenang, lebih kalem. Ya. Jadi secara psikologis, puasa itu perintah Allah, tapi hikmahnya bisa didekati, dikaji oleh dimensi ilmu psikologi. Kemudian kalau di Indonesia ada lagi dimensi ekonomi. Ketika bulan puasa, bulan Ramadan, itu putaran uang luar biasa. Dan dengan kasus pandemi ini, wah itu buyar dikonstruksi, mengalami kontraksi ekonomi luar biasa. Saya jalan-jalan ke Tanah Abang, putarannya berapa ratus triliun itu berhenti. Dan ketika puasa, kemudian ditutup dengan Lebaran, itu juga akan terjadi sirkulasi keuangan yang tadinya hanya berpusat di kepala ibu kota, kemudian ke daerah. Oleh karena itu, peristiwa puasa yang diakhiri dengan Idul Fitri itu bukan semata peristiwa ibadah saja, tapi itu juga ternyata punya dimensi, ada blessing secara ekonomi, menciptakan pemerataan. Oleh karena itu, pemerintah negara memberikan fasilitas infrastruktur, layanan, keamanan, luar biasa. Jadi terjadi pemerataan ekonomi. Itu dimensi lain. Kemudian dari dimensi-dimensi keamanan, selama puasa itu juga orang lebih bisa nahan diri. Nah, kemudian satu hal yang kita tidak tahu, ini kita masuk wilayah faith, belief, iman, yaitu dimensi spiritual, dimensi metafisis. Rasulullah pernah bersabda gini, ada hadis qudsi, as-saumu li
wa ana adzibhi. Allah berfirman, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalimat ini maknanya banyak. Salah satunya ini mengatakan puasa itu sangat private. Puasa itu satu jalan mendekati sifat-sifat Allah sehingga kita bisa mendekatkan diri, yaitu tidak makan, tidak minum. Dan ketika puasa, kita dilatih betul untuk ikhlas. Ketika kita sholat, itu orang lain tahu, lebih-lebih sholat Jumat. Sholatnya di mana, orang lain tahu. Ketika kita sedekah, zakat, orang juga tahu siapa yang menerima, berapa jumlahnya tahu. Ibadah haji, orang juga tahu, travelnya dan sebagainya. Nah, satu hal yang kita lakukan, dan itu hanya Allah yang tahu, itu puasa. Ketika puasa, kita dilatih betul untuk melakukan inner journey. Kita ke dalam, kita ikhlas, kita tidak bisa pura-pura. Nobody cares. Kita mau pura-pura puasa atau tidak, orang lain tidak peduli. Dan oleh karena itu, ketika puasa, sebenarnya kita dilatih untuk merasakan the presence of God, the presence of Allah. Allah itu dekat sekali. Kalau ada firman mengatakan, aku lebih dekat dari urat nadimu, misalnya, dan firman-firman yang lain, maka itu hanya akan bisa dirasakan terutama oleh orang yang tengah puasa. Dalam puasa, makanya kita kenal istilah imsak. Imsak itu menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan sungguhnya apa? Berbagai potensi pintu-pintu masuk yang akan merusak, merongrong martabat kemanusiaan kita, terutama yang datang dari hawa nafsu. Hawa nafsu di sini secara simbolik, ya nafsu keduniaan. Yang paling mudah itu kan tidak makan dan tidak minum. Itu nafsu badani. Tapi sungguhnya imsak itu kan bukan itu. Yang dijaga itu kan hatinya. Kita ikhlas, ucapan kita. Yang merusak kualitas puasa itu kan pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Kalau fikihnya asal tidak makan, tidak minum, sudah sah. Tapi kalau kita bicara quality dari puasa, itu kan lebih dalam lagi. Yaitu pikiran kita, hati kita. Nah itu imsak. Imsak itu menahan. Mengapa ditahan? Yang ditahan itu adalah hal-hal yang akan merusak untuk bangkitnya, tumbuhnya kesadaran spiritual kita. Suffering is liberation. Gitu. Suffering is liberating. Jadi dengan kita pasifkan, disuruh menderita, itu maksudnya sungguhnya agar nurani kita, rohani kita, yang kemudian bangkit, memimpin kehidupan kita. Karena dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kehidupan ini yang lebih memimpin, mengendalikan, itu orientasi apa? Animal instinct, jiwa-jiwa hewani. Jiwa hewani itu dua. Satu, orientasinya itu avoiding the pain, dan looking for the pleasure. Itu, badan kita itu hanya itu aja. Looking for the pleasure, dan avoiding the pain. Kalau itu aja, kehidupan itu betapa rendahnya. Itu hanya level hewani hidup seperti itu. Kemudian, intelektualitas kita lebih tinggi lagi, tapi intelektualitas kita, kalau tidak dipimpin oleh rohani kita, maka nalar kita akan melayani apa? Nafsu hewani. Al-Quran mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu sehebat-hebat, sebaik-baik makhluk. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi itu bisa jatuh. Kalau apa? Kalau kemudian kualitas insaniahnya, intelektualitasnya itu kemudian jatuh hanya melayani nafsu hewani. Nah, oleh karena itu dan puasa dan ibadah sungguhnya bagaimana agar muncul kekuatan spiritualitas itu sehingga itu yang jadi leader. Jadi spiritual leadership. Yang memimpin hidup ini harus kesadaran rohani. Dan itu ada di hati kita, nurani kita. Yang merasakan, yang tahu baik buruk, itu kan nurani. Dan itu akan dipupuk secara intens lewat puasa. Makanya puasa dan imsak itu tidak hanya selama bulan Ramadan. Tiap hari itu mestinya kita melakukan puasa. Karena inti puasa itu menahan diri
dan kita membangkitkan kekuatan rohani kita. Tapi mengapa hanya Ramadan? Ya ibarat anak sekolah, maka kemudian ada musim ujian, ada UAS misalnya ya. Itu kan bagi orang yang malas, bagi orang cinta ilmu kan tidak harus nunggu ujian. Ujian tidak ujian, orang itu kalau cinta ilmu ya dia akan belajar terus, membaca terus. Dan ketika ujian itu sebenarnya nggak banyak maknanya. Tapi bagi masyarakat umum, kadang-kadang kita itu mau belajar ketika mau ada ujian. Nah mungkin juga begitu. Dengan demikian, makanya bulan Ramadan itu memang bulan untuk meningkatkan kualitas kita, ada insentif dari Allah, pahalanya itu dilipat gandakan, tapi di atas semuanya itu sungguhnya bisa kita lihat secara medis, psikologis, sosiologis, bahwa banyak hikmah yang ada dalam puasa itu. Jadi ada hablum minallah, itu dimensi spiritual, kita lakukan dengan ikhlas saja, tapi yang dimensi kemanusiaan itulah yang menyangkut tadi hablum minanas, kita imsak perilaku kita. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pandemi tadi? Nah, sekali lagi, bagi orang yang berkecukupan, ini peluang, ini panggilan untuk membantu mereka, orang yang kena virus PHK. Luar biasa. Yang ditakuti masyarakat bawah itu bukan virus coronanya, tapi PHK-nya, yang kemudian secara ekonomi itu ambruk. Dan kalau orang udah lapar, itu bisa animal instinct yang muncul. Nah, itu tidak ada moralitas. Maka bagi pemerintah, bagi orang-orang yang kaya, orang berada, ini kesempatan untuk meningkatkan kualitas puasa kita dengan peduli pada orang-orang yang memang membutuhkan. Ada satu hadis ya, hadis ini Rasulullah mengutip Musa. Ya, Musa itu satu saat dipanggil Tuhan, oleh Allah. Wa qallallahu Musa taklima. Allah bicara pada Musa, "Hai Musa, kamu itu tega sekali. Saya ini kedinginan, tapi kamu itu tidur nyenyak dengan selimutmu." Kata Musa, "Ya Allah, ya Rabb, mana mungkin engkau kan Allah Tuhan kedinginan. Yang kedinginan itu kami." Iya, ketika engkau melihat tetanggamu tidur kedinginan dan engkau tidur nyenyak dengan selimutmu, dan engkau diam aja, sama saja engkau tidak peduli pada diriku. Tapi kalau engkau beri selimut pada mereka, sama halnya engkau menyelimuti aku. Lain kali dipanggil lagi, "Musa, Musa, kamu tuh tega sekali. Aku telah memberikan nikmat kurang apa lagi padamu. Saya ini lapar, haus, tapi kamu tidak memberi aku makan. Ya Tuhan, engkau kan tidak makan, tidak minum." Bukan begitu. Itu lihat tetanggamu yang pada fakir, miskin, papa. Kalau engkau membiarkan mereka, sama saja engkau itu tidak taat padaku. Engkau membiarkan aku. Tapi kalau engkau peduli pada mereka, memberi makan mereka, sama halnya engkau memberi makan padaku. Nah, puasa ini kesempatan. Satu, biasanya orang Muslim itu di bulan Ramadan itu kan menghitung-hitung zakatnya, infaknya, sedekahnya itu. Ditambah lagi ini kebetulan, bukan kebetulan ya, sebab kata betul itu juga salah. Ini koinsiden dengan peristiwa ini jadi kesempatan untuk peduli. Tapi bagi orang-orang yang cukup di samping untuk peduli itu, ini juga memberikan kondisi kita untuk satu, lebih intim dengan keluarga. Rumah itu kan home, it must be homey. Tapi kadang pada hari biasa tidak homey, homey-nya itu malah di luar. Gitu. Jadi rumah itu jadi asing. Nah, dengan pandemi ini kemudian kita kembali pada rumah kita, ketemu dengan keluarga, anak, kumpul, ini luar biasa. Kemudian kita makan bareng, belajar, canda, sholat, dan sebagainya. Ada orang yang menemukan kehangatan kembali. Gitu. Yang tadinya mereka melihat rumah just a house, sekarang menjadi homey. Dan kemudian lebih dekat kebertuhanan ini. Ini di masyarakat di Amerika yang agak sekuler pun sekarang banyak gereja-gereja itu juga lebih banyak pengunjung. Di Indonesia juga seperti itu. Oleh karena itu, mari kita mengambil satu blessing dari situasi ini. Nah, terakhir sebagai pengantar, dari sekalian, dalam Al-Quran itu disebutkan gini ya, bahwa manusia itu ketika ditimpa musibah, khuliqa halu'an, wa idza masyau saru jazu'an.
ketika ada kalau musibah itu keluh kesah, mudah sekali, very fragile, rapuh sekali, mudah keluh. Nanti setelah berlalu, lupa lagi. Nah ini problemnya. Kalau musibah ini terlalu lama, kita kasihan juga. Terlalu mahal ongkos, psikologi, sosial, politik, ekonomi, mahal sekali. Tapi jangan sampai kemudian, kalau ini cepat berlalu, orang tidak mau belajar. Sekarang ini berapa orang sudah berpikir masyarakat pasca corona. Tidak usah masyarakat, usah dunia lah. Kita mulai resolusi dari diri kita. Pasca corona ini mari kita ada parcel dari Tuhan di balik peristiwa. Hilang itu soalnya, hilang. Pak Komarudin, maaf suaranya agak hilang-hilang, Pak. Pak Komarudin. Oh, terputus, Bapak Ibu, mohon maaf agak terputus dulu, karena tadi mungkin sinyalnya kurang bagus. Nanti, tunggu sebentar. Saya pas mengakhiri omongan saya, ya sudah, sekian aja kita lanjutkan dengan dialog ya. Terima kasih, Nin. Ya. Oke, baik kalau gitu. Baik, terima kasih Pak Komarudin. Kalau saya bisa memberikan sedikit saja summary tadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Profesor Komarudin, paling tidak ada 3 dimensi dalam ibadah yang kita lakukan sebagai umat Muslim. Yang pertama itu dimensi lahiriah, kemudian itu dimensi filosofis, dan juga dimensi spiritualitas. Dan untuk puasa sendiri itu yang paling mudah diamati yaitu dimensi lahiriahnya. Dan puasa itu merupakan suatu ibadah yang bisa dikatakan paling private antara kita dan juga dengan Allah, karena itu yang tidak bisa diamati oleh orang lain, tapi hanya diamati oleh kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan Allah atau hablum minallahnya. Dan di masa pandemi sekarang ini, kayak hubungannya antara lain adalah dengan adanya kita berpuasa, maka ini merupakan kesempatan kita untuk beribadah lebih banyak lagi, dan juga untuk membantu masyarakat yang kekurangan, dan itu akan menjadi ladang-ladang amal ibadah untuk kita. Dan juga kita bisa menjadi lebih dekat lagi dengan keluarga kita, lebih dekat dengan di rumah, karena mau tidak mau kita harus stay di rumah, dan itu juga beribadah bersama-sama dengan orang rumah tentunya. Itu akan meningkatkan hubungan kita dengan keluarga dan juga dengan Allah, insya Allah. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, Pak Komarudin, itu dari Bapak Yudi Budiman. Beliau bertanya, bagaimana mempertahankan daya ungkit puasa dalam menjaga kekuatan spiritual sebagai kompas hidup kita setelah bulan puasa? Itu Pak pertanyaannya. Ya, saya jawab sekarang langsung ya. Ya, langsung saja Pak. Oke. Itu pertanyaan yang juga muncul di tanah air. Sekarang ini yang baru ya, menarik bagi saya, banyak forum-forum ceramah, pengajian, diskusi virtual. Yang sebelumnya sulit sekali. Off air mengadakan pertemuan 100 orang, itu repot sekali waktunya. Tapi sekarang tiap hari kadang saya bingung untuk mengikuti yang mana, kadang undangan ceramah, kadang sekedar ikut, karena bagus sekali, banyak sekali. Dan ternyata banyak orang-orang yang selama ini di luar dugaan saya, yang punya concern untuk meningkatkan kehidupan spiritual seperti itu. Itu bagi saya surprising, luar biasa itu. Nah, oleh karena itu, pada teman-teman yang ada di Jakarta, saya bilang, nanti walaupun pandemi telah berakhir, kita harus maintain forum-forum diskusi, dialog lewat virtual seperti ini. Karena biayanya murah, dan cari narasumber, cari audiens juga mudah. Satu. Yang berikutnya, memang ada yang hilang, yaitu tatap muka langsung. Karena untuk meningkatkan emosi spiritualitas itu, perlu ada kondisi yang lebih spesifik. Tapi kalau untuk enlightening secara intelektual, enriching, itu bisa saja seperti ini. Tapi dari sinilah harus kita lanjutkan. Caranya gimana? Caranya bagi saya, ya menata hati, gitu. Menjaga hati, menata hati. Kita belajar betul dari corona ini betapa bahwa apa yang kita banggakan selama ini, kepintaran, kehebatan, kekayaan, persenjataan, ternyata itu ambruk, lumpuh
nggak berdaya di hadapan corona. Jadi betapa fragile-nya. Nah pertanyaannya maka kemudian apa ya, legacy apa yang bisa saya wariskan pada anak saya, pada keluarga saya, pada kantor saya. Kita bicara legacy, kita bicara role model, kita bicara amal soleh, dan itu hanya akan muncul dari hati yang memang didorong, dimotivasi, ya spiritually, di drive oleh spiritualitas itu. Gitu Nin sementara. Baik, baik, terima kasih Pak Komarudin. Ada lagi Bapak Ibu di Norwegia dan di Islandia mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum ada yang mau bertanya, mungkin saya yang mau bertanya juga nih Pak. Dengan di situasi pandemi ini kan mungkin ada banyak masyarakat yang menjadi lebih anxious, lebih mungkin jadi panik, atau mungkin ada juga masyarakat kita yang mungkin jadi memang sebetulnya sudah ada mungkin ada penyakit mental seperti mungkin depresi atau mungkin anxiety attack. Mungkin dengan pandemi ini jadi lebih tertrigger dan lebih mudah panik seperti itu Pak. Bagaimana kira-kira puasa ini bisa membantu masyarakat Indonesia, masyarakat kita yang memang sudah ada permasalahan seperti itu, Pak, kira-kira? Ya, harus dua pendekatannya. Di samping ekonomi, kemudian politik, tapi ya spiritualitas. Saya justru banyak belajar dari membaca berbagi pengalaman dengan orang-orang itu. Satu misalnya gini, ketika pandemi ini, bahwa kita jalan-jalan itu sebuah kemewahan. Kemudian sehat, menghirup udara segar aja sudah satu kemewahan. Jadi kita disudutkan pada situasi untuk menyadari betul tentang ekstensi kemanusiaan kita. Yang paling bermakna apa? Yang paling bermakna kita syukuri adalah hidup sehat itu sendiri. Nah setelah hidup sehat untuk apa sih? Hidup itu bermakna untuk membantu orang lain. Jadi kita punya harta pun akan bermakna ketika dan harta itu kita bisa membantu orang lain. Kita punya ilmu, punya makna, dengan ilmu itu kita bisa membantu sesamanya. Bukan akumulatif, bukan selfish. Ini banyak saya dapat pengakuan pelajaran lesson learn dari banyak orang. Oleh karena itu, yang menarik, yang kita syukuri, orang Indonesia itu sungguhnya punya jiwa filantropik. Menarik sekali, cukup filantropik. Nah, cara membantunya ya itu. Misalnya gini, ini perlu juga ada satu literasi big data. Kita ini harus perlu dididik bagaimana kita menyikapi, menghadapi banjir informasi. Informasi, kalau saya membaca berita, kalau sumbernya nanti blok timur, itu mesti nanti menjatuhkan barat. Tapi kalau sumbernya itu barat, mesti menjatuhkan blok timur. Diwakili Amerika dan Cina. Kemudian di Indonesia itu juga ada saja, saya nggak tahu. Ketika kita bicara tentang kemanusiaan, bicara pandemi, tapi ada aja orang-orang yang usil, yang kemudian mengalihkan isu kemanusiaan ke arah politik dan sebagainya, dan orang bebas sekali ngomong di medsos itu. Medsos itu kadang-kadang seperti sampah kan. Nah, ini perlu juga rakyat dididik untuk cerdas. Jangan sampai kita itu menjadi garbage collector, misalnya. Jadi di samping kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ilmu kita, kemudian kita juga bagaimana menjaga diri kita agar kita ini jangan menjadi tadi yang saya amati di Indonesia itu kadang-kadang orang itu kayak garbage collector. Dia jadi penjara dari big data, dari medsos, dari rabbit hole, ya. Jadi ada istilah rabbit hole. Kita terpenjara oleh informasi yang kita tidak tahu ujung pangkalnya. Misalnya. Sekarang orang udah mulai jenuh. Nah, jadi artinya apa? Proses ini saya berharap meningkatkan kedewasaan kita. Kita semakin dewasa dengan kasus ini. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih Pak Komarudin. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin berdiskusi atau mungkin ada yang ingin menyampaikan tanggapan, kira-kira bisa langsung saja Pak, Bapak Ibu mungkin. Kami tunggu. Atau mungkin dari Pak Dubes mungkin ingin menyampaikan tanggapannya mungkin Pak atas tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Komarudin, Pak Dubes mungkin. Yang lain aja, Nina. Kan ada Pak Suyuti, ada Pak Aswendi, ada Pak
Yudi segala Saya macam. disuruhnya Pak Suyuti. Kita berbagi cerita saja. Gitu. Kita sama di sini saling belajar, berbagi cerita. Saya juga perlu dengar cerita bagaimana suasana di sini. Pak Suyuti, monggo Pak Suyuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Suyuti. Kok nggak ada fotonya Pak? Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, jadi tadi sebenarnya saya minta kasih info juga ke Mbak Dina sebenarnya. Insya Allah masih ada pekerjaan nanti jam 6 untuk, ya jadi nanti jam 6 insya Allah saya pamit. Sekedar sharing barangkali, saya tidak diharapkan untuk ceramah di sini kan, Mbak Dina atau Pak Dutu? Sharing aja Pak kalau Sharing ya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah terima kasih sekali Pak Dubes sudah mengatur, mengarrange pengajian virtual ini bersama Bapak Profesor Komarudin, Masya Allah, jauh-jauh dari Jakarta ya. Jadi situasi kami di sini, masyarakat Muslim di sini, seperti yang disampaikan tadi, tentu situasinya jauh berbeda dengan situasi masyarakat di Indonesia. Kita tidak pernah mendengar suara azan, walaupun masjid mungkin ada banyak, di sekitar Usul paling tidak ada banyak. Namun untuk ke sana tentu butuh effort, ya kan, paling tidak satu bis dan segala macam, tidak mesti ada di dekat rumah kita. Dan kalaupun ada masjid, maka masjid itu tidak bisa azan di luar, sehingga juga tidak pernah kita dengar suara azan. Dan paling banter azan mungkin dari laptop kita, dari HP kita. Namun insya Allah dengan itu semua adalah satu ujian tersendiri bagi kita yang hidup di negeri yang minoritas Muslim seperti ini. Seharusnya tidak menjadikan kita kecil hati, namun justru semakin semangat. Untuk itulah alhamdulillah sudah sejak 2014 kita, sebenarnya sebelum itu juga sudah ada. Jadi di Norway sendiri untuk masyarakat Muslim Indonesianya sendiri, kita ada bikin semacam organisasi semacam itu, di mana kita melakukan majelis taklim secara rutin. Misalkan di Trondheim ada, kita sebut KMIT, Keluarga Muslim Indonesia Trondheim. Kemudian di daerah Oslo dan sekitarnya, kita bikin sejak tahun 2014. Sebelumnya juga sudah ada sebenarnya. Nah, namun sejak 2014 kita sebut namanya UPO, Ukhuwah Pengajian Oslo. Kemudian baru awal 2020 ini, Januari ini kita resmikan. Jadi kita daftarkan secara pemerintah supaya tidak jadi OTB. Zaman Orde Baru ada OTB ya Pak ya, organisasi tanpa bentuk. Nah sekarang insya Allah ini sudah berbentuk. Diresmikan oleh Pak Dubes juga waktu itu di Wisma Duta ya, awal ini. Jadi namanya Uminur, Ukhuwah Muslim Indonesia Norwegia. Uminur sendiri sesungguhnya kalau dikatakan pengajian untuk Muslim Indonesia yang ada di Oslo dan sekitarnya itu mungkin tidak tepat juga, karena ternyata pesertanya sebenarnya dari sekitar 6 provinsi yang ada di Norway. Mungkin sekarang berubah jumlahnya karena ada weekend. Dulunya Akershus dan lain-lain, ini weekend adalah gabungan dari beberapa fylke sepertinya. Jadi itu situasinya. Dan dari sisi kalau ngomong soal fikih tentang berapa panjang lama puasa di Norway dan segala macam, itu selalu terjadi khilafiyah, jadi perbedaan antara satu dengan yang lain. Bahkan di isu itu sendiri sudah lama sekali dan terus berjalan. Saya pribadi adalah anggota dari imam komite di tim takwim yang bertugas untuk standarisasi waktu sholat di seluruh Norwegia, dan bahkan sampai sekarang pun itu belum selesai. Jadi risetnya masih jalan terus, diskusinya masih jalan terus, dan melakukan diseminasi edukasi terhadap para imam, terhadap masjid-masjid, organisasi dan segala macam masih terus dilakukan. Jadi belum selesai. Namun sekedar sharing untuk soal waktu itu, karena seringkali media dari Indonesia macam-macam itu kontak
kota kita hanya sekedar untuk tanya, "Oh, Norway puasa paling panjang sedunia, gimana puasa 20 jam, gimana puasa 22 jam," dan seterusnya ya, Masya Allah. Saya kira dimanapun kalau orang puasa 22 jam terus-menerus selama 1 bulan, insya Allah itu nanti bisa ditanyakan ke Profesor Komarudin, apa betul syariah itu tanda kutip menyiksa seperti itu, tanda kutip memberatkan umatnya seperti itu, gitu ya. Karena dari maqasidus syariah sendiri tidak seperti itu. Dan kasusnya sebenarnya masalah puasa yang sangat panjang itu terjadi sederhana saja kalau kita memaksakan agar puasa itu dilakukan sejak subuh sampai dengan matahari tenggelam. Karena ada saat-saat di mana subuh itu tidak bisa dihitung. Dalam 1 tahun di Norway ini ada beberapa saat di mana subuh tidak bisa dihitung karena subuhnya sendiri itu bertepatan dengan tengah malam, bertepatan dengan waktu Isya. Jadi kalau secara fikih, subuh terjadi pada saat fajar sodik, yakni ketika ada cahaya putih di ufuk horizon timur, ya kan. Kemudian Isya terjadi ketika asfaqul ahmar atau asfaqul abyad menghilang dari ufuk barat. Dan yang menjadi permasalahan di Norway adalah pada saat-saat tertentu, yakni pada musim panas terutama, matahari itu tidak pernah turun di bawah 18 derajat, sehingga langit merah itu masih selalu ada, pertama di barat, kemudian muncul di timur di saat yang bersamaan. Pada situasi seperti itu tentu tidak bisa menghitung waktu Isya dan subuh, sehingga kita sebut waktu ekstrim. Dan kalau waktu ekstrim terjadi, maka kita tidak bisa menggunakan waktu normal atau standar perhitungan waktu salat yang normal yang seharusnya dilakukan. Maka ada namanya alternatif, dan itu juga para ulama memberikan beberapa macam solusi untuk itu, dan ada banyak fatwa dari berbagai macam rumah fatwa di seluruh dunia. Misalkan salah satunya dari Darul Iftah Al-Misriyah di Mesir, misalkan memberikan fatwa bahwa kalau itu terjadi maka bisa menggunakan waktu Mekah misalkan. Dan kita di sini mengambil fatwa itu kemudian menerapkannya dengan prosedur tertentu yang secara ilmiah dan perhitungan matematis yang bagus, kemudian menjadikannya jadwal bagi seluruh untuk daerah di seluruh Norway. Saya kira itu ada banyak banget tentu yang bisa di-sharing, cuman waktunya pendek banget. Insya Allah mungkin cukup demikian. Mohon maaf dari saya kalau ada kekurangan, mohon diluruskan jika ada kesalahan. Insya Allah saya cukupkan ya. Saya mungkin sekaligus insya Allah pamit, mohon maaf tidak bisa sampai akhir sesi karena masih ada tugas dari kantor. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyuti. Mungkin Pak Komarudin ada yang ingin menambahkan, Pak? Ingin ditambahkan sesuatu atau mungkin menanggapi? Terima kasih. Iya. Pertama, saya katakan tadi bahwa ibadah itu paling tidak ada 3 dimensi aspek. Satu aspek fikih yang aturan formal, syarat rukunnya itu, dan itu debatable. Artinya bukan debatable ya, di situ banyak ikhtilaf. Tapi yang kedua ada dimensi makna. Maknanya itu apa, tujuannya apa. Nah, Quran mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Berbagai perintah Allah itu untuk apa? Memberikan kegembiraan, kebaikan bagimu. Al-yusr. Dan sama sekali bukan sebuah siksaan. Makanya ketika ibadah itu sampai pada tahap yang itu menyulitkan, nah di situ sudah ada satu hal yang salah. Nah yang berikutnya, bagaimana ibadah itu merasakan indahnya, nikmatnya. Makanya kalau soal kapan sahur, kapan buka, itu udah banyak fatwa-fatwa, tinggal pilih aja mana yang cocok di sini. Fatwa kan banyak dari situ, saya nggak akan masuk ke itu. Yang kedua yang ingin saya sharing adalah gini. Dulu kalau bicara Islam itu selalu Timur Tengah. Jadi contohnya Timur Tengah. Tapi sekarang banyak diaspora, Muslim diaspora, itu di mana-mana. Di Amerika, di Eropa, dan di berbagai negara.
Ini kemudian memberikan satu pengkayaan khazanah ekspresi budaya Islam di seluruh dunia. Halo, Nin, dengar nggak, Nin? Iya, dengar, Pak. Oke. Nah, bahkan sekarang Indonesia juga mulai diperhitungkan oleh dunia bahwa kalau belajar Islam jangan hanya ke Timur Tengah. Yang ngomong seperti itu berapa profesor Timur Tengah dan juga para researcher Indonesianis ada di Amerika dan di Eropa ini. Mengapa? Karena Indonesia itu masyarakat Islam yang juga unik. Mereka taat pada Islam dan ekspresi budayanya itu kaya sekali. Saya punya pengalaman, tiap tahun sampai hari ini di UIN itu mengirimkan kiai-kiai muda se-Indonesia, kita pilih kurang lebih ada 20 orang untuk pergi ke Jepang. Di Jepang mengunjungi berbagai pusat-pusat pendidikan, industri, kota, museum, pendeknya agar mengenal masyarakat Jepang. Ketika pulang dari sana, itu hampir seperti mutawatir, kompak sepakat. Apa komentar mereka? Loh, di Jepang itu kok lebih Islam ya banding Indonesia. Itu komentar mereka itu mutawatir sekali, dalam arti sepakat seperti itu. Saya tanya, mengapa? Di sini kami diajari bersih, itu an-nadhafatu minal iman. Tapi kami temukan di Jepang itu justru bersihan menjadi satu tradisi yang udah mapan. Kemudian budaya antri, sholat itu kan melatih antri, tertib. Di sana kan tertib sekali. Kemudian menghormati tamu, jujur, ketinggalan apa itu kan nggak ada pernah cerita hilang di sana itu. Naik taksi pun tidak diputer-puter dan seterusnya. Nah, jadi ketika pulang dari sana, saya menemukan praktek nilai-nilai keislaman kok ada di Jepang. Nah, begitu juga berapa teman-teman sekarang ini ketika Islam ini berkembang di Amerika misalnya, maka tulisan pola dakwah kawan-kawan kita di Amerika itu beda sekali. Karena yang dihadapi orang udah educated, mereka non-Muslim, dan mereka punya tradisi dialog, sehingga penyampaiannya itu juga lebih dialogis dan intelektual. Begitu juga di Eropa. Eropa juga macam-macam. Di Inggris beda lagi, di Norway beda lagi, di Jerman beda lagi. Tapi maksud saya adalah bahwa ketika Islam dan umat Islam itu lahir dan tumbuh pada masyarakat yang lebih educated, maka lebih mudah untuk menjelaskan Islam. Islam itu punya wadah yang lebih pas. Ibarat itu bunga, kanvasnya lebih tepat. Tapi ketika Islam dianut oleh satu masyarakat, yang masyarakatnya itu pendidikannya masih rendah, kemudian juga ekonomi terbelakang, belum punya tradisi good and clean government, maka di situ kemudian ini Muslim dan keislaman ini nampak kemudian ada gap. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa Islam itu sekarang semakin berkembang, tidak hanya di Arab, tapi juga semakin mendunia, dan itu semakin memperkaya termasuk diskusi-diskusi al-fikih. Tapi dari segi makna, Islam itu agama yang simple sekali. Misalnya begini, dulu Nabi Musa ketika dihadapkan pada musuhnya, lawannya yang bangkang, itu membutuhkan mukjizat, yaitu tongkat. Kalau diturutin, kebenaran harus ditunjukkan dengan mukjizat, dengan tongkat seperti itu. Ini tidak akan menumbuhkan nalar. Yang ada itu apa? Penglihatan. Dulu Nabi Ibrahim ketika dihadapkan musuhnya, harus ada mukjizat, ada api. Tapi pada Nabi Muhammad tidak perlu. Yang dipanggil apa? Yang dipanggil itu adalah nalarnya. Bahkan ketika orang Quraisy menantang, gitu kan, Nabi Muhammad kemudian menunjukkan Tuhan itu tidak malu membuat misal itu nyamuk, gitu. La yastahi ayat riba matsalam ma ba'udhu fama faqaha. Sehingga orang kafir mengatakan, wah, ini Nabi Muhammad sudah kehilangan bahan. Mosok kalau dulu-dulu itu kan ada mukjizat, tapi sekarang malah ngomong nyamuk gitu. Coba kita renungkan soal nyamuk. Nyamuk itu lembut sekali kan. Kita untuk membuat patung nyamuk aja nggak bisa kok. Bagaimana kita membuat patung? Nyamuk itu kan ada dalamnya itu kecil sekali, kita nggak akan sanggup.
Justru di situ otak manusia disuruh mikirkan sampai yang seperti itu. Artinya apa? Al-Quran menyuruh kita membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat-ayat semesta dibaca. Kemudian membaca ayat-ayat ijtimaiyah, sosial, humaniora. Ini juga ayat-ayat Allah. Yang berikutnya ada ayat-ayat kitabiah yaitu Al-Quran. Semuanya ayat-ayat Tuhan. Baik kita baca Al-Quran, itu juga disuruh membaca ayat-ayat semesta. Baca ayat semesta, kemudian dicarikan referensi ayat-ayat kitabiah. Ketika membaca tentang diri kita, itu juga ayat-ayat semesta. Makanya seorang dokter yang belajar agama, kesan saya, mereka itu lebih bisa menjelaskan kekuasaan Tuhan ketika dia membaca ayat-ayat manusia yang ada dalam tubuh kita, keunikannya. Nah, ini akan lebih mudah berkembang ketika Islam tumbuh pada masyarakat yang lebih educated. Misalnya, saya harap mungkin di Eropa, di Norway, dan sebagainya. Begitu, Nin, semoga nambah masukan. Baik, terima kasih Pak Komarudin. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Mungkin dari Islandia, Mbak Asti ingin sharing mungkin pengalaman berpuasa di Islandia dan bagaimana keadaan. Penting itu sharing, gimana Islandia? Assalamualaikum, Prof. Komarudin. Waalaikumsalam. Salam. Dulu waktu di Indonesia sering lihat Prof. Komarudin di TV, sekarang bisa ngomong langsung, alhamdulillah. Iya, paling utara Pak, lebih utara daripada Norwegia di Islandia. Kebetulan masjidnya ada dua, seperti yang disebutkan oleh Pak Suyuti tadi dengan dua referensi yang berbeda. Masjid satu kayaknya bersumber pada Saudi Arabia. Jadi saat ini puasanya 22 jam karena pokoknya mantap saat matahari terbit, imsak dan matahari terbenam berbuka. Jadi puasa jam 3 sahur jam 3 sampai jam 11 atau hampir tengah malam. Gimana rasanya puasa 22 jam, Asti? Ceritakan rasanya gimana 22 jam puasa? Nah, saya pas pertama pindah ke sini 2016 Juni, pas summer juga, musim panas. Nah, saya taunya masjid yang itu doang, Pak. Jadi saya ikut itu 22 jam begitu datang ke sini. Sebenarnya bisa dilakukan sih Pak, walaupun lemes ya pastinya. Kalau lemes tidur aja. Cuman ngebutnya itu loh Pak, 2 jam untuk maghrib, makan, habis itu isya, terus tarweh, terus sahur, kemudian sholat subuh, itu semua dikebut dalam 2 jam. Kayak Formula One Pak. Jadi race-nya banter banget, pokoknya bakal gitu cepet banget. Jadi akhirnya kemudian saya cari-cari yang lain. Nah kemudian dapat teman-teman Indonesia lainnya ternyata yang sudah tinggal di sini dapat masjid yang lain yang lebih moderat. Dia pakai ini Pak, namanya pakai apa? Semacam rujukan dari Al-Azhar yang mengatakan bahwa untuk kondisi tertentu seperti ini bisa seperti Pak Suyuti tadi bilang, bisa mengambil jam puasa dari Mekah Madinah atau mengambil dari negara dengan populasi muslim yang terdekat dan banyak, misalnya ngambil dari Inggris. Jadi sekarang saat ini masjid yang lain puasa 22 jam, saya cuma puasa 18 jam menurut masjid yang ini, dan nanti di akhir Ramadan puasanya 20 jam. Lumayan. Nah, tapi paling enggak lebih lumayan lah Pak, punya waktu 4 jam sekarang untuk dari maghrib sampai ke sahur. Jadi pertanyaan Pak, sebenarnya dikasih Allah kondisi seperti ini, COVID-19, kemudian berbagai macam climate change, segala macam, sebenarnya ini azab karena mau dekat dengan kiamat, diperingatkan oleh Allah gitu, atau apa ya Pak? Karena rasanya kok sekarang pandemi global seperti ini, terus ya seperti yang tadi Bapak bilang, semuanya berubah.
apakah sudah tanda-tanda akhir zaman, Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak. Itu ya. Terima kasih Mbak Nina. Iya. Iya, makasih. Puasa itu menurut ilmu kedokteran sampai 18 jam itu manusia masih bisa bertahan dengan baik. Tapi kalau lebih dari itu memang berat. Walaupun manusia itu punya kemampuan daya adaptasi yang luar biasa manusia itu. Jadi cari saja mana yang kira-kira make sense lah. Yang penting kita jangan main-main dengan agama. Jangan agama itu, agama mudah, tapi jangan dipermudah. Itu prinsipnya. Tapi agama itu mudah. Ya, kemudian tentang pandemi, ini ada 3 pendekatan. Satu, teologi Jabariyah, teologi fatalisme, itu mengatakan bahwa manusia itu ibarat wayang. Semuanya ini adalah takdir kehendak Tuhan. Udah kita pasrah saja. Itu satu aliran. Dalam Kristiani juga ada pandangan seperti itu, yang karismatik kan seperti itu. Dalam Islam, teologi fatalisme, semua itu udah kehendak Tuhan. Kita terima saja, kita tobat, udah kita membersihkan diri. Satu. Pandangan lain itu teologi Mu'tazilah, free will, ya, yang mengatakan memang semua ini adalah ketentuan Tuhan, tapi Tuhan telah membuat hukum alam. Hukum alam, hukum sebab akibat, itu ciptaan Tuhan. Sehingga kalau terjadi satu turbulensi alam, itu bukan salah Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi manusia yang dia merusak, tidak bisa memaintain, dia merusak keseimbangan alam. Makanya peristiwa seperti ini bukan kesalahan Tuhan, tapi manusia yang merusak keseimbangan alam. Ini teologi free will, bahwa Tuhan menciptakan hukum sebab akibat, dan kalau rusak, yaitu karena kesalahan manusia. Nah, kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga ini yang moderat, ahli sunnah. Mengatakan, ya betul, Tuhan menciptakan hukum alam, namun tetap Tuhan punya buka pintu untuk minta bantuan, untuk intervensi. Jadi Tuhan di sini moderat di tengah. Tuhan tidak sepenuhnya ibarat watchmaker. Watchmaker itu kan ketika tukang jam membuat jam tangan yang hebat, maka jam tangan itu bekerja otomatis sudah lepas antara tukang jam dan jamnya sudah lepas, nggak ada hubungan. Itu teori yang ekstrim seperti itu. Tapi tidak dalam Islam. Tidak seperti itu. Tuhan juga masih terlibat. Nah, oleh karena itu, pendekatannya mana? Kita ngikuti sains, medis, bagaimana kita menghadapi corona, tapi dalam waktu yang sama kita harus bermohon pada Tuhan. Dan itulah yang banyak dilakukan. Jadi kita jangan kemudian hanya berdoa, atau sebaliknya kita terlalu percaya mengandalkan sains juga salah. Di Indonesia ada juga kelompok splinter yang mengatakan kita hanya takut pada Tuhan, jangan takut pada corona, gitu kan. Nah, itu juga hemat saya tidak benar. Terlalu naif Tuhan dibandingkan dengan corona, itu enggak perbandingannya. Kita takut pada Allah dengan cara mendekat, tapi kalau takut pada penyakit dengan cara kita menjauh. Jadi takut ya takut, tapi kan kemudian hubungannya akan beda. Tidak fair, sangat tidak logis kita membandingkan corona dengan Tuhan. Gitu. Kira-kira begitu. Nah sekarang gimana hikmahnya? Tergantung bagaimana sikapnya. Jadi bagi seorang mukmin kita ambil hikmahnya. Kesempatan menolong orang, kesempatan kita introspeksi apa yang salah kita. Kita itu kan peziarah. Ya. Kita di muka bumi ini traveler, peziarah. Kalau peziarah harus santun dengan lingkungan. Nah ini manusia ini terlalu sombong. Kita sebagai tamu, tapi kita ini tidak santun. Kita menghegemoni, kita menghancurkan lingkungan, alam. Hewan itu rusak bukan karena oleh harimau yang galak, tidak. Hewan itu rusak oleh karena manusia. Jadi manusia ini sudah berlebihan. Oleh karena itu, bagi para penggerak Greenpeace, ini semua salah satunya karena kesalahan manusia. Kita ambil hikmahnya. Kalau kita bicara yang agak tidak mau kaitkan dengan Tuhan, kita akan bilang itu Cina komunis, ternyata dia lebih sedikit korbannya. Sedangkan orang-orang Eropa, Amerika itu kan rajin ke gereja, berdoa, tapi ngapain malah banyak gitu. Jadi ada seorang pendeta yang ngobrol dengan saya begitu gitu. Lagi-lagi bagaimana sudut pandang kita? Kalau sudut pandang saya,
Satu, memang ada yang kaitannya dengan hukum alam yang kita harus cerdas mensikapinya. Nah, mungkin Taiwan termasuk cerdas, karena itu bagian dari perilaku alam, pendekatannya rasional. Tapi sekaligus apa kita juga harus dekat kepada Tuhan. Kira-kira itu, Ari. Baik, terima kasih Pak Komarudin. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh, Bapak Eko Yuda, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eko, saya bukan dari Oslo, saya masih dari Norway juga, tapi dari kota lain, dari Stavanger. Saya ingin menyambung atau mungkin juga share sedikit dengan Prof. Komarudin Hidayat yang saya sering baca kolom-kolomnya di koran-koran yang sangat menarik, tinjauan intelektual tentang kehidupan beragama Islam. Yang saya mau share adalah ketika saya pertama kali datang ke sini, tentu ajaran Islam yang saya punya adalah ajaran Islam dari orang tua saya atau dari lingkungan tempat saya mengaji, di mana hal-hal keimanan dan keislaman itu diajarkan lebih sebagai doktrin. Ketika kemudian saya datang ke Norway, melihat lingkungan sekitarnya yang dominannya non-Muslim, kemudian juga bahkan mungkin sebagian besar malah cenderung ateis. Namun di dalam nilai-nilai mereka saya melihat peradaban yang cukup tinggi gitu. Maksudnya nilai-nilai dasar kemanusiaan itu mereka junjung tinggi, yaitu kejujuran dan saling membantu sebagai dua nilai dasar kemanusiaan itu mereka junjung tinggi. Itu yang saya ambil hikmah ketika saya pertama kali menjejakkan di tanah Norway. Kemudian tentu yang saya alami adalah juga ketika kemudian saya membawa keluarga adalah saya seringkali saya mendapat pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak-anak sebetulnya tentang lingkungan yang mereka hadapi di sekolah yang umumnya non-Muslim, kemudian membandingkan dengan apa yang kita sebagai orang tua sampaikan kepada mereka. Nah, saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang keimanan, tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang dulu sewaktu di Indonesia saya terima itu sebagai sebagai take it for granted gitu. Nah, hikmahnya yang saya ambil di sini adalah justru saya mungkin kurang lebih seperti pengalaman kiai-kiai muda yang Prof. Komar tadi sampaikan dikirim ke Jepang, adalah bahwa itu membuat saya justru termotivasi untuk belajar lebih lagi gitu. Belajar lebih lagi, mencari rasionalitas agar bisa dapat menjelaskan keislaman yang baik kepada anak-anak kami, karena anak-anak kami yang terdidik di sini mereka tumbuh di lingkungan yang kritis, mereka tumbuh di lingkungan yang mempertanyakan segala hal yang mereka alami. Jadi itu suatu pengalaman yang bisa saya share dalam hal berkehidupan sebagai Muslim di negara yang mayoritas non-Muslim. Termasuk juga pertanyaan-pertanyaan dengan kolega dari kantor misalkan yang juga cukup kritis, yang itu membuat kami hikmahnya adalah terpacu untuk belajar lebih dalam. Kemudian
Ya, Halo. kalau Prof. Komar tadi menyebutkan bahwa di negara-negara yang berpendidikan tinggi harusnya Islam bisa flourish di sana. Dan kalau kita bisa tengok ke sejarah masa lalu, yang masa kemasannya adalah di Eropa, yaitu ketika halo, bisa dengar saya? Iya Pak, bisa. Tadi agak putus-putus Ya. sedikit. Jadi kalau kita tengok sejarah masa silam, sebetulnya Islam mencapai masa kejayaannya di Eropa justru waktu itu di Andalusia, di mana ilmu dan pengetahuannya demikian maju yang kemudian menjadi referensi masa Renaissance di Eropa. Dan kalau saya baca dari sejarah itu, masa-masa Islam di Andalusia adalah masa-masa Islam yang yang pluralis, masa-masa Islam yang di mana dialog dan keterbukaan demikian hebatnya sehingga ilmu dan pengetahuan bisa tumbuh dan bersemi dengan hebat. Mungkin itu yang bisa saya ingin saya share. Tapi saya juga ada pertanyaan juga, Prof. Komar, kalau berkenan menjawab. Tadi di awal paparannya Prof. Komar menyebutkan dimensi ibadah itu diawali dengan fikih. Kalau kita mengikuti itu, kita hanya mendapatkan sah atau tidak sahnya ibadah. Kemudian makna berikutnya yang lebih tinggi adalah kita mendapatkan makna. Kemudian setelah itu mendapatkan nikmatnya. Nah, dari Prof. Komarudin mungkin ada semacam, apakah ada panduan atau tips bagaimana untuk agar kita bisa meningkat setahap demi setahap itu dari hanya ibadah, menjalankan ibadah secara fikih saja, kemudian mendapatkan maknanya, kemudian mendapatkan nikmatnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Dan silakan Pak Komarudin mau terjawab. Ini masih berapa menit lagi, Nin? Berapa menit lagi, Nina? Waktunya? Kalau menurut waktunya sih 10 menit, Pak. Tapi nggak apa-apa, tidak ini kok, Pak. Oke, 10 menit. Oke, makasih. Kita mulai misalnya sholat ya. Sholat dikaji dari dimensi fikihnya. Waktunya, termasuk puasa, syarat rukunnya, itu bisa saja. Itu banyak fikihnya. Kita tinggal pilih saja. Nah, kemudian naik pada pemaknaannya. Sujud itu maknanya apa, kepala, ruku, mengapa hadap kiblat, gerakannya, bacaannya. Wah, itu tidak akan habis-habis sampai umur tua itu. Dari segi pemaknaannya. Kemudian yang ketiga, melatih hati. Bagaimana nikmatnya ketika kepala yang selalu kita banggakan, bahkan kadang kita sombong kepala ini kan. Kemudian kita sujudkan mencium ke tanah sependek-pendeknya, bahkan posisi pantat lebih tinggi dari muka misalnya. Wah, itu satu kenikmatan, kepasrahan. Nah, itu kan bisa dijelaskan sampai dilatihkan. Makanya penting forum pengajian atau diskusi agama di Norway ini, kapan tema-tema fikih, kemudian kapan tema-tema philosophical approach, kapan yang tasawuf, dibagi kurikulumnya, narasumbernya, referensinya, sehingga balance. Selama ini orang lebih banyak fikih aja. Fikih itu banyak pendapat, nanti ribut. Kan. Itu bisa dipertimbangkan. Nah, yang berikutnya, Andalusia, memang itu dulu Islam waktu itu kan tidak ada istilah ilmu agama, ilmu umum. Semua ini kan ayat-ayat Allah. Baca Alkitab, kitab juga ayat Allah. Baca semesta juga itu ayat-ayat Allah untuk mengenal penciptanya. Baca ilmu humaniora juga ayat-ayat Allah. Kedokteran ayat-ayat Allah. Tapi sekarang ini dipisah, pecah. Jadi kita udah terbelah. Memandang Islam terbelah. Ini ilmu agama, ini ilmu umum, kayak Pak Dubes itu bukan ahli agama. Enggak gitu. Humaniora sosial itu juga ilmu Islam. Semua ayat-ayat Allah. Nah, ini harus dikembalikan lagi. Nah, di Andalusia itu tidak ada pemisahan. Dan beragama itu mereka itu secure, percaya diri, self-confident, nggak merasa terancam.
karena secara ekonomi juga kuat, politik kuat, sains kuat, maka tidak terancam. Sekarang kita itu kan merasa kalah terancam, datangnya dari faktor politik ekonomi. Kemudian agama digunakan instrumen untuk membackup konsolidasi politik. Dulu kan tidak seperti itu. Gitu. Agama itu dulu pilar peradaban. Orang Yahudi itu utang betul pada Islam di Andalusia. Ketika terjadi reconquista, Katolik ambil lagi, Yahudi kemudian ditampung kan di Maroko. Dulu kan di bawah perlindungan. Gitu. Waktu di Ottoman juga Yahudi itu mendapat perlindungan luar biasa. Jadi kalau sekarang ini Israel itu menyerang Islam, sesungguhnya dia itu mengkhianati sejarah bagaimana dulu dia dapat proteksi di bawah kejayaan Islam. Misalnya. Nah, kemudian bagaimana menghadapi masyarakat yang lebih rasional? Islam itu rahmatan lil alamin, tidak usah dipertentangkan. Kalau itu benar ya memang sesuai dengan Islam. Hanya yang kurang kan tauhidnya saja. Dimensi transendensinya. Bahwa ini dari Allah, bagaimana kita nyembah pada Allah, bagaimana meningkatkan frekuensi spiritualitas. Yang lainnya, budaya bersih, accountable, profesional, semua kan itu ajaran Islam. Oleh karena itu kita tidak usah split. Wah itu kafir apanya? Gitu. Kekafiran itu kan pada sikap hati yang tutup untuk mengenal Allah. Tapi kalau perilaku sosial ekonomi, itu kan wilayah yang rasional, yang empiris. Oleh karena itu bagi saya tidak perlu kita ini kemudian buat dikotomi. Kalau modernitas itu dianggap sebagai sementara dipinjam sebagai simbol kemajuan, Islam itu apa? Ya modernitas plus tauhid. Itu bagi saya sesimpel itu. Asal plus tauhid, yang lain itu ya Islam. Hanya kemudian tadi dipisahkan mengapa kita ikut-ikutan. Kita jangan mau, kita ini udah terbelah. Harus kita kembalikan lagi, jangan kita terbelah. Misalnya tentang algoritma. Algoritma itu kan dari Al-Khwarizm. Karena lidah Amerika sulit bilang Al-Khwarizm, maka algoritma. Masuk Indonesia jadi algoritma. Itu kan ahli aljabar, matematika kan. Kalau kita bicara big data, kita kan bicara algoritma. Algoritma itu kan Al-Khwarizmi itu yang menciptakan. Atau kita karantina. Karantina dari Itali, dari Venice, karantin itu kan 40 hari. Itu dulu kan formulanya dari Dr. Ibnu Sina. Ketika ada wabah, hendaknya kita itu tinggal di rumah, stay at home 40 hari. Arba'in 40 hari. Maka kemudian konsep itu ke Eropa, ke Italia jadi karantina. Karantina itu 40 hari. Itu konsep dari Ibnu Sina. Jadi betul ada akar-akar yang dari Islam, tapi kemudian kita sendiri kemudian ikut menserabutnya, memisahkannya. Mestinya kita bangun kontinuasi akar-akar historis keilmuan tadi. Makasih. Baik, Prof. Komarudin, mungkin ini waktunya sebetulnya agak mepet, tapi masih ada 2 penanya lagi, tidak apa-apa ya, Prof ya, Pak ya? Enggak. Ini ada satu penanya dari Bapak Agung Sudrajat. Silakan Pak Agung kalau mau bertanya. Ya, Pak Agung. Pak, dulu saya mahasiswa di Turki, Pak. Pak Agung belum masuk suaranya, mohon maaf. Tes. Ya, sudah silakan. Pak Prof. Komar. Ya. Saya dulu mahasiswa di Turki, saya sekarang jadi sesprinya Pak Todung Mulya Lubis, Pak. Saya dulu di Izmir. Di mana Turkinya? Izmir, Pak. Oh iya. Kalau nanti indah banget itu. Iya, kalau Bapak masih ingat bahasa Turki, nanti bisa sesekali kita ngobrol bahasa Turki, Pak. Pak, jadi gini, Pak, saya mau tanya. Saya nih kalau pemahaman agama sangat rendah ya, Pak, ya. Tapi pertanyaan saya kan tadi Bapak di awal menjelaskan bahwa agama itu seperti bawang berlapis gitu, Pak. Ada SOP-nya dulu, baru nanti masuk ke dalam tahap makna, baru masuk ke dalam tahap menikmati. Nah, kalau dilihat dari Jepang misalnya itu kan mereka sudah menerapkan apa yang disebut Islam, walaupun mereka tidak menjalankan SOP-nya, Pak. Nah, pertanyaan saya, dalam perspektif Bapak, yang disebut dengan bawang itu tadi, apakah harus dirunut dari awal, dari luar dulu, apa boleh kita masuk langsung dari dalam, Pak? Boleh nggak kita nggak melalui SOP-nya dulu, tapi kita punya maknanya, kita punya nikmatnya, gitu gimana, Pak?
kayak misalnya puasa gitu. Ya. Terima kasih. Ya. Satu lagi, siapa tadi? Ada 2. Satu lagi Pak, iya, ada itu dari Mbak Safrini Malahayati yang sudah chat. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik untuk mendengar soal impian Indonesia sebagai kiblat studi Islam internasional yang sebelumnya diangkat. Menurut Bapak, apa yang bisa kita lakukan sebagai diaspora Muslim Indonesia di luar negeri untuk memberikan citra Islam yang baik? Sebagaimana kita kan minoritas di sini dan potret Islam masih sering dikaitkan dengan situasi dan kondisi di Timur Tengah atau negara mayoritas Muslim lain yang masih terlihat pelik atau chaos. Ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Iya. Oke, aku mau tanya dari Agung ya. Pertama gini, bahwa Islam itu ada berapa dimensi. Satu, ada dimensi keyakinan, sistem kepercayaan pada Tuhan, hari akhir. Kemudian ada dimensi ritualitas, ada dimensi etika sosial, ada dimensi ekonomi dan sebagainya. Nah, di Jepang itu yang menonjol itu etika sosialnya bagus. Tapi dimensi transendental, spiritualitas, itu beda lagi. Gitu. Mungkin berbeda, atau mungkin ya saya nggak tahu. Atau dimensi ritual, mereka tidak melakukan. Dalam Islam, gimana kalau kita menemukan dari yang manusia dulu? Itulah dulu yang ditemui oleh Wali Songo ketika datang ke Pulau Jawa. Mereka sudah punya tradisi spiritualitas warisan Hindu-Buddha. Kemudian diluruskan, diperkaya, akar-akarnya, SOP-nya, ditambah dengan sholat. Tapi juga pelan-pelan waktu itu. Begitulah agama punya, ritual itu punya dimensi kohesi sosial, habituation, di samping juga untuk menumbuhkan spiritualitas itu. Kalau soal mulainya tidak apa-apa, dari mana saja mulai, tapi harus menuju kepada keutuhan integrated tadi, antara dimensi eksoteri, ya lahiriahnya, dimensi pemaknaannya, dan dimensi hati, olah hatinya. Jadi kalau dimensi intelektual itu kan ijtihad intelektual. Kadang-kadang diperlukan juga mujahadah, dimensi spiritual. Jadi itu yang terjadi. Sekarang ini ada orang secara intelektual sudah banyak di Indonesia. Tapi secara ritual dan secara sofistik olah hati kurang. Makanya sekarang banyak forum-forum pengajian tasawuf untuk mengolah hati. Kalau fikih itu bicara SOP, tapi tidak melatih hati. Aliran kebatinan itu hati, tapi dia tidak SOP. Makanya bagi orang-orang yang ikut aliran kebatinan, warisan Hindu-Buddha, itu mudah didekati dengan tasawuf. Lama-lama ditarik, dilengkapi dengan pemaknaan tauhid, misalnya, dan juga ritual. Itu ya. Kemudian, rasanya sudah itu, Gung, ya, pertanyaannya? Anggap aja sudah, ya, sudah saya jawab, ya. Atau ada yang belum? Sudah kan itu, kan? Yang kedua, tentang universitas itu. Nah, Indonesia itu merupakan the largest Muslim society country ya in the world, tapi tidak banyak dikenal. Selama ini kalau bicara Islam itu kan Timur Tengah. Tapi sekarang orang mulai sadar bahwa di Indonesia itu ternyata keislamannya itu cukup subur dan punya pengalaman sejarah yang panjang. Bayangkan dulu ketika di Afghanistan ada warisan patung Buddha dihancurkan, marah itu orang sedunia. Orang kagum ketika di Indonesia ada Borobudur yang menjaga, yang menghidupi, membersihkan semuanya orang Islam, dan orang Islam nggak terganggu dan Borobudur itu, bahkan ikut merawatnya. Sekian candi-candi, dan orang Islam tidak terganggu imannya. Mengapa? Karena cukup tinggi dan secara rasional bisa membedakan dan tidak mengganggu, misalnya. Yang berikutnya lagi juga misalnya demokrasi. Demokrasi di Indonesia itu kan punya akar sebelum Indonesia merdeka. Demokrasi itu lahir dari rahim umat Islam Indonesia atau masyarakat yang sudah biasa membuat asosiasi, organisasi, gerakan sosial, social movement, misalnya Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi mereka sudah punya tradisi civil society atau civil movement, sudah punya tradisi. Maka ketika dikenalkan demokrasi, itu bukan satu yang aneh. Punya akar di Indonesia. Dan orang Barat baru paham, rupanya demokrasi punya akar di Indonesia. Anda bedakan dengan Timur Tengah. Timur Tengah itu mereka merdeka dari Ottoman Empire. Dan yang ikut memerdekakan adalah
Inggris, Italia, Prancis agar lepas dari Ottoman Empire. Setelah lepas mereka jajah. Oleh karena itu mereka merdeka itu bukan karena pergerakan dari bawah, tapi itu kan karena pengaruh elit di atas. Makanya demokrasi itu kurang subur di Timur Tengah karena rakyatnya tidak punya memori kenangan tentang apa, social movement tidak punya. Semuanya itu top down, tidak punya tradisi karena kerajaan dan militer. Indonesia kan dari rakyat. Bahkan militer pun itu anak kandung rakyat. Jadi genealogi Indonesia ini beda. Dan ini orang Barat tidak banyak tahu. Dunia tidak banyak tahu. Yang gini-gini yang perlu dikenalkan pada orang luar biar mereka tahu. Ini salah satunya. Kemudian apa yang bisa dibantu kawan-kawan? Oh banyaklah. Satu saat kami juga ingin lewat KBRI di dunia untuk mencari siswa yang bagus, mahasiswa khusus S2, S3, mungkin peneliti, mungkin kerjasama dengan lembaga program tinggi di sini sebagai guest lecturer, guest professor dalam bidang masing-masing. Syukur-syukur ada chair, misalnya Norwegian chair di Indonesia. Prokel lah, apa yang kita berikan pada dunia dan apa yang dunia bisa ambil dari Indonesia. Karena kita itu kaya sekali, sejarah kita kaya sekali. Dibanding Timur Tengah negaranya kecil-kecil, kita kan besar semuanya. Dengan Halo Pak Komarudin, agak terputus Pak. pas habis. Suaranya nggak ada. Halo, ini udah cukup, udah saya jawab ya, waktunya udah habis. Oke, baik Pak. Halo. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Komarudin. Memang Halo, waktunya memang sudah pas sekali, sudah cukup, sudah habis, waktunya sudah 18.30 nih. Mungkin sudah bisa nanti pada Bapak dan Ibu mungkin ada yang misalkan ada yang terlewat atau langsung ikut di tengah-tengah, nanti jangan khawatir karena videonya sudah kami rekam dan nanti akan kami upload di YouTube dan di sosial media KBRI lainnya. Jadi saya akhiri sekian ya, Nin ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih Mas Tudung dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Kepengen tadi dengar berita Asti yang negara paling luar mana? Iceland ya? Di sini. Iceland ya. Yang paling jauh. Ya. Iya Pak, di sini Islandia Pak yang paling jauh, Pak, betul. Yang Asti di situ ya, di Islandia ya? Iya, betul. Iya, Pak. Nah, oke. Saya kepengen dapat cerita dari situ ya, untuk bahan tulisan saya nanti. Makasih Iya, ya. Pak. Makasih, Yuk. Pak. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Untuk mengakhiri mungkin Pak Dubes ada yang ingin disampaikan Pak terakhir Pak sebelum kita tutup. Wah, sudah cukup panjang Nina ya. Jadi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Komarudin Hidayat yang sudah memberikan tausiah kepada kita. Dan buat saya selalu megahkan karena Profesor Komarudin Hidayat ini kan selalu memberikan enlightening kepada kita semua. Jadi Islam itu tidak menakutkan, Islam itu tidak sangar, Islam itu tidak ya seperti di tempat-tempat lain yang selalu dikaitkan dengan violence. Ini Islam yang jauh lebih damai. Islam yang tidak perlu dipertentangkan semuanya dengan ilmu pengetahuan. Tadi diambilkan contoh mengenai pandemik COVID-19. Ya sebetulnya kalau tadi ada yang mengatakan, jangan takut kepada pandemik pada COVID-19, takut saja kepada Allah. Ya, kita melihat sikap-sikap semacam itu, ya, tidak rasional. Islam sangat rasional dalam melihat hal-hal seperti ini, dan kita percaya pada sains. Jadi menurut saya sih, apa yang dijelaskan oleh Profesor Komarudin ini selalu enlightening, selalu membuat kita lebih tahu mengenai Islam yang sebetulnya tidak tekstual, Islam yang tidak harfiah. Nah, jadi Islam yang memang welcome terhadap modernitas, Islam yang welcome terhadap demokrasi, dan memang Islam di Indonesia itu unik, karena demokrasi bisa kawin dengan Islam, modernitas bisa kawin dengan Islam. Nah, saya kira sih kita belajar banyak dari Kang Komar, dari Profesor Komarudin. Sekali lagi terima kasih Kang Komar, mudah-mudahan tidak bosan kalau diundang lagi nanti. Kita tunggu datang di Oslo, ya kapan saja mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat selesai. Ya, nanti kita ya bisa bikin acara yang lebih besar di Oslo.
sekaligus Kalau mau ya. mau lewat Zooming juga anytime, kapan-kapan lebih mudah dan murah lewat Zoom. Pasti Kang Komar. Jadi kalau datang ke Oslo sekalian nanti bisa ke Islandia, Asti bisa jadi host di sana. Nah, terima kasih Kang Komar. Saya terima kasih semuanya saudara-saudara sekalian yang datang dari Islandia, dari Stavanger, dari mana-mana. Kita akan berbuka tidak lama lagi. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes, dan sekali lagi terima kasih juga sekali lagi Pak Komarudin dan Bapak Ibu masyarakat Indonesia di Norwegia, Islandia, dan juga di Jakarta atas sudah meluangkan waktu untuk ikut serta dalam acara kajian Ramadan ngabuburit online kita pada hari ini. Insya Allah membawa manfaat baik bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Untuk itu kami akhiri acara pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nina. Sama-sama Mbak Asti. Terima kasih Pak Dubes, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.